Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelie Asri dengan NIM 210331442 dari Prodi Pendidikan Fisika mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran besaran fisika. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengukuran dalam fisika. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih fisika itu. Nah, fisika itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari tentang materi dan energi serta interaksi yang terjadi di antaranya. Nah, berikut ini merupakan beberapa karakteristik dari ilmu fisika, yaitu yang pertama ada merupakan ilmu berdasarkan fakta. Yang kedua, kegiatan utamanya adalah observasi dan eksperimen yang melibatkan pengukuran. Yang ketiga, itu dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Yang keempat, merupakan dasar dari ilmu rekayasa dan diterapkan dalam berbagai teknologi. Yang terakhir atau yang kelima, tidak pernah lengkap dan selalu terbuka untuk dikritik dan dilengkapi. Nah, setelah tahu apa itu karakteristik dari ilmu fisika, kita akan mengetahui apa itu pengukuran. Nah, pengukuran merupakan hal yang penting dalam fisika. Aktivitas manusia sehari-hari tidak pernah lepas dari pengukuran terhadap suatu besaran fisika. Seperti untuk menyatakan besaran, contohnya itu pada massa benda 2 kilo, waktu perlu untuk menyelesaikan pekerjaan selama 2 jam, panjang meja 1,6 meter, kuat arus listrik 2 ampere, dan sebagainya semua diperoleh melalui pengukuran. Massa, waktu, panjang, dan kuat arus merupakan contoh besaran, sedangkan 2 kilo, 2 jam, 1,6 meter, dan 2 meter menyatakan nilai besaran dan satuannya. Untuk pengukuran massa benda, biasanya digunakan neraca sama lengan. Pengukuran waktu digunakan jam atau stopwatch. Pengukuran panjang digunakan mistar atau rollmeter, jangka sorong, dan sebagainya. Dan pengukuran kuat arus digunakan dengan ampermeter. Nah, dengan demikian kita dapat mengartikan pengukuran merupakan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya sehingga diperoleh nilai besaran yang diukur beserta satuannya. Nah, yang kedua itu kita lanjut kepada besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukurannya. Besaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai atau besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Besaran dibedakan atas 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya lebih ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tabel dari besaran pokok. Yang pertama itu ada panjang dengan satuannya meter dan dimensinya adalah L. Yang kedua ada massa dengan satuannya kilogram dan dimensinya adalah M. Yang ketiga ada waktu yang satuannya itu adalah sekon dan dimensinya itu adalah T. Yang keempat ada suhu yang di satuannya itu adalah Kelvin dan dimensinya itu adalah theta. Yang kelima ada kuat arus, satuannya itu adalah ampere dan dimensinya itu adalah I. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya itu adalah kandela dan dimensinya adalah J. Yang ketujuh ada molekul zat, satuannya itu adalah mol dan dimensinya itu adalah N. Nah, yang kedua ini adalah besaran turunan, di mana besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, ini merupakan tabel dari besaran turunan. Yang pertama itu ada luas, yang kedua ada volume, yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada percepatan, yang kelima ada massa jenis, yang keenam ada gaya, yang ketujuh ada tekanan, yang kedelapan ada usaha, yang kesembilan ada daya. Dan itu merupakan rumus dan dimensi yang ada pada tabel.
Nah, selanjutnya itu adalah satuan, di mana satuan itu di dalam ilmu fisika diartikan sebagai suatu pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Satuan dibedakan atas satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama itu adalah satuan baku, merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya yaitu ada meter, sentimeter, kilogram, dan gram. Yang kedua ada satuan tidak baku, yang merupakan suatu pembanding yang akan memberikan hasil perbedaan apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya yaitu jangkal, hasta, dan kaki. Nah, selain dari satuan baku dan satuan tidak baku, itu ada satuan internasional. Nah, atau SI ya, yang merupakan satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan oleh berbagai negara. Satuan internasional meliputi meter sebagai satuan panjang, kilogram sebagai satuan massa, dan sekon sebagai satuan waktu. Sehingga satuan SI juga disebut satuan MKS atau meter, kilogram, dan sekon. Ini juga terdapat tabel dari satuan ya. Yang pertama itu ada panjang dengan alat ukurnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua ada massa, yang alat ukurnya itu adalah neraca. Yang ketiga adalah waktu dengan alat ukurnya stopwatch. Yang keempat ada suhu dengan alat ukurnya termometer. Yang kelima ada kuat arus dengan alat ukurnya ampermeter. Yang keenam ada intensitas cahaya dengan alat ukurnya light meter. Yang ketujuh ada jumlah molekul yang tidak diukur secara langsung. Nah, selanjutnya itu adalah gambar dari alat ukur panjang. Yang pertama itu ada jangka sorong, yang kedua ada mikrometer sekrup, dan yang terakhir itu ada mistar. Nah, itu merupakan gambar alat ukur massa. Yang pertama ada neraca langkah, yang kedua ada neraca Ohaus, yang ketiga ada neraca dua lengan, yang keempat ada neraca digital, yang kelima ada dacin, yang keenam ada neraca duduk. Nah, itu ada gambar alat ukur waktu. Yang pertama ada arloji, yang kedua ada jam matahari, yang ketiga ada stopwatch analog, yang keempat ada stopwatch digital, dan yang kelima ada jam pasir. Beberapa alat ukur dilengkapi dengan skala nonius, contohnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dengan adanya nonius, maka hasil pengukuran bisa disampaikan dengan jumlah angka desimal semakin besar. Sebagai contoh hasil, pengukuran panjang pensil dengan menggunakan mistar diperoleh 12,2 cm. Dengan jangka sorong mungkin hasilnya 12,19 cm. Dan dengan mikrometer sekrup diperoleh hasilnya 12,195 cm. Nah, dengan adanya nonius, nilai skala terkecil atau NST alat ukur dapat dibuat lebih kecil lagi. Mister mempunyai NST 1 mm. Jangka sorong NST noniusnya bermacam-macam. Ada yang 0,1 mm, 0,5 mm, atau 0,02 mm. Hal ini karena mistar hanya memiliki skala utama dengan NST 1 mm. Jangka sorong di samping memiliki skala utama, seperti mistar juga memiliki skala nonius yang jumlahnya bermacam-macam. Ada yang jumlah skala noniusnya sebanyak 10 skala, sebanyak 50 skala yang terbagi dalam 49 skala utama. Sedangkan mikrometer sekrup juga memiliki skala utama yang NST-nya 0,5 mm dan noniusnya sebanyak 50 skala. Sebanyak 50 skala yang terbagi dalam 49 skala utama. Sedangkan mikrometer sekrup juga memiliki skala utama yang NST-nya 0,5 mm dan noniusnya sebanyak 50 skala yang nilainya sama dengan 1 skala utama pada mikrometer sekrup. Tingkat ketelitian alat ukur tergantung besarnya NST alat ukur. Semakin kecil nilai NST-nya, semakin besar tingkat ketelitian alat ukur dan semakin akurat hasil yang diperoleh.
Nah, ini merupakan bentuk fisik dari jangka sorong dan mikrometer sekrup. Di sini juga ada jelasan bagian-bagian dari mikrometer sekrup maupun jangka sorong tersebut. Selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari cara menyampaikan hasil dari pengukuran. Nah, di sini terdapat ketentuan-ketentuan. Yang pertama, itu ada aturan angka penting dalam menyampaikan hasil pengukuran. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh melalui pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau yang terbaca pada alat ukur dan angka taksiran atau satu angka terakhir yang ditafsir. Dalam menyampaikan hasil pengukuran berlaku beberapa aturan angka penting, yaitu A. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 4, 3, 5, 2, 6, 5 angka penting. B. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 8.000, 2006, 9 angka penting. C. Semua angka 0 belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 90.000, 5 angka penting. D. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 32,40.000, 7 angka penting. E. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka yang tidak penting. Contohnya 5.600.000, 2 angka penting. F. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,000432, 3 angka penting. 2. Cara menyampaikan hasil pengukuran dalam percobaan. Yang pertama itu ada pengukuran tunggal, N sama dengan 1. Nah, itu merupakan rumus dari pengukuran tunggal. Untuk pengukuran tunggal tersebut diambil kesepakatan bahwa angka taksirannya itu delta X sama dengan 1/2 NST alat ukur. Yang kedua ada pengukuran beberapa kali saja. Nah, itu merupakan rumusnya. Yang ketiga ada pengukuran cukup sering dengan N kecil dari 10. Nah, itu merupakan rumus dari pengukuran cukup sering. Selanjutnya kita akan membahas pengukuran massa jenis, benda beraturan dan tak beraturan. Alam ini dipenuhi oleh zat, materi, atau benda-benda yang menempati suatu ruang tertentu dan memiliki massa. Zat-zat yang sejenis pasti mempunyai massa jenis yang sama. Massa jenis merupakan salah satu ciri khas suatu zat. Dalam huruf Yunani, massa jenis dinyatakan dalam huruf Rho dan didefinisikan sebagai massa zat dibagi dengan volumenya. Yang rumusnya, massa jenis sama dengan massa zat dibagi dengan volume zat, atau Rho sama dengan M kali V. Keterangannya, Rho sama dengan massa jenis, M sama dengan massa zat, F sama dengan volume zat. Nah, ini merupakan contoh alat ukur sederhana, yaitu ada macam-macam kubus materi, batu koral, gelas ukur berisi air dan batu, neraca Ohaus 310, dan jangka sorong. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu pengukuran perioda dan frekuensi bandul sederhana. Dalam sistem tata surya, kita mengetahui bahwa planet-planet dan benda-benda langit berevolusi mengelilingi matahari, atau matahari sebagai pusat peredaran sama dengan heliosentris. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk suatu gerakan atau kegiatan yang terjadinya berulang-ulang dihubungkan dengan waktu yang diperlukan adalah perioda dan frekuensi untuk gerak melingkar beraturan. Yang A itu adalah perioda atau T diartikan sebagai waktu
T kecil yang diperlukan suatu titik untuk melakukan satu kali putaran. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan periode atau T sama dengan waktu diperlukan bagi jumlah putaran, atau T sama dengan T kecil dibagi N. B. Frekuensi diartikan sebagai jumlah putaran yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan frekuensi sama dengan jumlah putaran dibagi waktu, atau F sama dengan N per T. Nah, itulah hasil presentasi dari pengukuran besaran fisika. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.